Tahukah Anda bahwa ada 10 pertanyaan yang bisa membangkitkan hasrat, kebingungan, dan bahkan obsesi dalam pikiran seorang wanita? Ini bukan pujian atau rayuan gombal, melainkan pertanyaan yang dirancang untuk menembus pertahanan emosionalnya. Sementara kebanyakan pria lebih banyak bercerita tentang diri mereka sendiri, Anda akan membuatnya membuka diri dan mengungkapkan perasaannya. Machiavelli memahami bahwa kekuatan terletak pada kemampuan Anda untuk membuat orang lain berbicara. Seorang wanita akan lebih terhubung secara emosional dengan pria yang mendorongnya untuk berbicara, bukan yang hanya berusaha mengesankan. 10 pertanyaan ini mungkin terlihat biasa, tetapi sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam. Mereka dapat membangkitkan hasrat dan misteri, serta menanamkan ide-ide di benaknya. Video ini tidak ditujukan untuk mereka yang mencari trik murahan. Ini untuk mereka yang memahami bahwa rayuan sejati lebih tentang bagaimana perasaan seseorang saat bersama Anda. Perasaan adalah kunci, dan saat logika tidak lagi berperan, keinginan akan mengambil alih. Jika Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan nada yang tepat, dan pada waktu yang tepat, Anda bisa memicu reaksi yang banyak pria coba dan gagal lakukan setiap hari. Pengetahuan ini bukan dari nasihat kencan biasa, tetapi dari pemahaman tentang psikologi kekuasaan dan pengaruh emosional. Jika Anda tertarik untuk memahami pikiran wanita lebih dalam dan secara strategis, maka like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang tidak akan Anda temukan di saluran biasa. Berikut adalah 10 pertanyaan yang dapat membuat seorang wanita tertarik pada Anda, bahkan jika dia memiliki pilihan lain. Kebanyakan pria gagal merayu karena mereka tidak tahu pertanyaan yang harus diajukan. Mereka cenderung bertanya hal-hal yang membosankan dan aman, padahal keamanan tidak akan menciptakan keinginan. Anda di sini untuk menjadi sesuatu yang berbeda, pemicu emosional yang tidak terduga. Untuk itu Anda perlu pertanyaan yang tak akan terlupakan. Mari kita mulai. Saya akan mengungkapkan 10 pertanyaan yang bisa membuat seorang wanita tertarik jika digunakan dengan tepat. Pertanyaan nomor 1. Tipe lelaki seperti apa yang sulit kamu lupakan meski dia tak baik untukmu? Ini bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah serangan langsung ke alam bawah sadar emosionalnya. Karena Anda tidak bertanya tentang tipe idealnya, Anda memintanya untuk terhubung dengan kecanduannya yang terdalam. Profil pria yang meninggalkan jejak padanya. Bukan karena kebaikannya, tetapi karena kekacauan emosional yang ditinggalkannya. Pikirkanlah tentang itu. Hampir setiap wanita pernah memiliki pria yang tidak baik untuknya, tetapi dia masih mengingatnya. Seorang pria yang membuatnya merasa hidup, diinginkan, bingung, badai emosi yang meskipun merusak, membangkitkan bagian dirinya yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh pria baik manapun. Ketika Anda menanyakan pertanyaan ini padanya, Anda memaksanya untuk terhubung kembali dengan ingatan itu. Anda membawa sisi gelapnya ke permukaan, kontradiksinya, keinginannya akan hal terlarang. Dan yang terpenting, Anda melakukannya dengan suara tenang, tatapan yang tidak menghakimi, dan niat yang terasa matang, tidak membutuhkan. Tahukah Anda apa yang terjadi kemudian? Saat dia merespons, dia tidak hanya melepaskan pria yang tidak akan pernah bisa dilupakannya, dia mulai memproyeksikan intensitas emosional yang sama kepadamu. Karena kaulah yang membuka pintu itu. Anda adalah orang yang berani menyentuh topik yang dihindari kebanyakan pria. Anda membuatnya berbicara bukan tentang apa yang diharapkannya, tetapi tentang apa yang masih menyakitkan dan apa yang masih diinginkannya, bahkan jika ia tidak dapat mengakuinya. Pertanyaan semacam ini tidak dapat dijawab dengan logika. Mereka dijawab dengan kenangan, dengan tubuh, dengan emosi. Dan ketika seorang wanita berbicara dari tempat itu, dia ditandai oleh pengalamannya. Dia mengasosiasikan Anda dengan intensitas, dengan makna emosional. Itulah kekuatan, itulah pengaruh. Tetapi ada aturannya dan Anda harus menghormatinya jika tidak ingin merusaknya. Jangan menertawakan atau menghakiminya jika dia menyebutkan orang bodoh. Bahkan jika dia berkata, dia beracun, jangan koreksi dia. Dengarkan saja. Tegaskan dengan lembut menggunakan frasa seperti, itu menunjukkan banyak hal tentangmu. Aku suka apa yang kamu ungkapkan. Itu memberinya izin untuk terus membuka diri. Jangan menyela. Sekalipun dia diam, biarkan dia berpikir. Keheningan meningkatkan emosi. Jangan menceritakan kisah Anda sendiri. Ini bukan saatnya untuk bersaing dengan anekdot Anda sendiri. Biarkan dia berkembang secara emosional. Cukup amati saja. Tersenyumlah dengan tenang. Jagalah energi Anda tetap tenang. Biarkan dia mengaitkan kehadiran Anda dengan kedalaman, bukan kebutuhan. Sekarang kapan Anda harus menggunakan pertanyaan ini?
tidak dalam 3 menit pertama percakapan. Namun, Anda juga tidak perlu mengenalnya selama sebulan. Gunakanlah saat sudah ada rasa nyaman di antara kalian. Interaksi tanpa tekanan, jalan pelan, sofa remang-remang, percakapan lembut. Jangan menanyakannya lewat teks, itu kehilangan dampaknya. Karena ini bukan tentang informasi, ini tentang sensasi. Dan ketika kamu menanyakannya, tataplah dia dengan tenang, tegas, lalu diamlah. Ketika dia selesai berbicara, jangan menawarkan nasihat. Katakan saja sesuatu seperti, "Kurasa aku lebih memahamimu sekarang," dan tersenyum. Dengan itu Anda baru saja memasuki tingkat emosional yang hanya sedikit pria yang mampu mencapainya. Dan sekarang dia mengasosiasikanmu dengan kedalaman emosional semacam itu, dia tidak akan lagi melihatmu seperti orang lain. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Sebuah pertanyaan yang tidak hanya menyingkapkan keinginan tetapi juga bahaya. Apa hal paling berbahaya yang pernah dibangkitkan seseorang dalam diri Anda? Pertanyaan ini adalah bom yang diam, bom emosional. Kunci yang membuka bukan saja ceritanya tetapi juga dorongan terdalamnya. Ketika Anda menanyakan hal ini, Anda tidak ingin menggali masa lalunya. Anda menanamkan gagasan bahwa Anda juga mungkin berbahaya, tetapi dengan cara yang tidak dapat ditolak secara emosional. Dan itulah yang memicu keinginan. Bukan laki-laki yang mengemis, bukan laki-laki yang suka bermain-main, tetapi laki-laki yang secara halus berbahaya karena ia tahu cara menyentuh syaraf emosional yang tidak dapat dijangkau orang lain. Saat Anda bertanya apa hal paling berbahaya yang pernah dibangkitkan seseorang dalam diri Anda, pikirannya membeku karena tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan hal itu kepadanya. Tidak ada seorang pun yang berani, dan itu mengubah energi Anda sepenuhnya. Anda bukan lagi sekadar pria biasa. Kini Anda adalah pemicunya, pemicu kenangan yang gelap, intens, dan penuh emosi. Dia akan berhenti sejenak, dia akan bernapas dalam-dalam, dan dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu ini." Dan saat itu juga Anda tidak menekannya. Kau cukup menatapnya sambil tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa." Terkadang bahaya juga indah. Dengan itu Anda mengundangnya untuk menjelajahi bayangannya bersama Anda. Dan ketika seorang wanita merasa dia bisa menunjukkan sisi gelapnya dan diterima tanpa penghakiman, itu menciptakan semacam keintiman emosional yang hampir membuat ketagihan. Mengapa? Karena kebanyakan pria hanya ingin melihat sisi cantiknya, cahayanya, kemanisannya. Namun Anda memasuki wilayahnya yang liar dan tak terkendali, dan Anda mengatakan kepadanya tanpa mengatakannya bahwa Anda mampu mengatasinya. Itu menciptakan sensasi keamanan emosional bercampur kegembiraan. Kombinasi itu, keamanan ditambah risiko, itulah yang benar-benar membuat wanita tergila-gila. Mari kita uraikan mengapa pertanyaan ini begitu kuat. Itu menariknya keluar dari zona nyamannya. Itu memaksanya untuk merenungkan sesuatu yang belum pernah ia latih, dan itu membuatnya rentan, autentik. Dia terhubung dengan Anda melalui risiko. Dan dalam psikologi keterikatan, hubungan yang lahir pada momen yang berisiko secara emosional cenderung lebih intens dan berkesan. Dia mulai memproyeksikan kepada Anda peran sebagai orang yang membangkitkan emosi. Sekalipun dia tidak mengatakannya, dengan menjawabmu, dia memberimu gambaran tentang jenis energi yang mengguncang jiwanya. Dan Anda tepat di depannya mengaktifkan sensasi itu. Nah, ini tip Machiavellian. Setelah jawabannya, jika Anda mengatakan sesuatu seperti, "Menarik, aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya," Anda melakukan 3 hal sekaligus. Anda menantangnya secara halus. Anda membuatnya tertawa karena ketidaknyamanannya. Anda membangkitkan rasa ingin tahu tentang diri Anda sendiri. Karena sekarang dia mulai bertanya-tanya, apa yang bisa kubangkitkan dalam diri pria ini? Apakah dia juga memiliki sesuatu yang gelap, sesuatu yang liar, sesuatu yang tidak dia tunjukkan padaku? Permainan diam-diam itu, ketegangan yang tak terucapkan itulah yang memikatnya. Dan terakhir, jangan gunakan pertanyaan ini di sembarang tempat. Tunggu sampai ada getaran keterlibatan, momen kepercayaan di mana dia merasa bahwa kamu tidak sedang bermain-main, tetapi sedang mengeksplorasi. Ini bisa terjadi selama percakapan yang mendalam, setelah pengalaman yang intens, menonton film yang bermakna, berbagi kisah pribadi, atau bahkan keheningan panjang yang nyaman. Dan jika setelah menanyakan pertanyaan ini, kamu dengan lancar mengalihkan topik, dia akan terus memikirkannya. Dia akan memutar ulang pikirannya, dan tanpa tahu mengapa dia akan terus mengasosiasikanmu dengan emosi yang kamu bangkitkan dalam dirinya. Saat itulah kamu menjadi tak terlupakan.
Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Sebuah pertanyaan yang tidak hanya melucuti pikirannya, tetapi juga mengungkapkan apa yang dia coba sembunyikan ketika dia mulai merasakan sesuatu untukmu. Sinyal apa yang diberikan tubuhmu ketika seseorang mulai menarik perhatianmu, tetapi kamu tidak ingin itu terlihat? Pertanyaan ini tidak hanya cerdas, tetapi juga brilian secara strategis. Mengapa? Karena itu memberi Anda akses ke ranah yang kebanyakan pria tak berani masuki, bahasa nonverbal. Ketika hasrat masih dalam fase penyangkalan, Anda memasuki alam bawah sadarnya, tetapi bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai provokator yang elegan. Karena dengan menanyakan hal ini, Anda seolah berkata tanpa mengatakannya, "Aku ingin tahu bagaimana tubuhmu bereaksi ketika kamu berbohong tentang ketertarikanmu." Itu membuatnya terekspos, tetapi tidak membuatnya merasa diserang. Itu membuatnya merasa diawasi. Dan bagi banyak wanita itu sangat menarik. Ketika pertanyaan ini datang dari pria yang memancarkan kendali dan misteri, kemungkinan besar dia akan bereaksi dengan senyum gugup. Mungkin dia akan menundukkan pandangannya, menyilangkan kaki, atau menyentuh rambutnya. Dan tanpa disadari, dia sudah memberi Anda jawaban yang tidak akan dia ucapkan dengan lantang, tetapi Anda tidak akan bereaksi seperti pria yang bersemangat. Anda akan menatapnya dengan tenang, dengan senyum tipis, seolah-olah Anda sudah tahu bahwa ketidaknyamanan ini berarti Anda berada di jalan yang benar. Karena pertanyaan ini memicu kesadaran diri dalam dirinya. Itu memaksanya untuk mengamati dirinya sendiri, dan itu membuat tubuhnya menjadi lebih hadir, lebih waspada, lebih responsif setiap kali dia berbicara kepada Anda, meskipun dia mencoba menyembunyikannya. Apakah Anda mengerti triknya? Pertanyaannya bukan tentang Anda, tetapi jawabannya mengikat Anda langsung pada caranya mengungkapkan hasrat. Ini adalah permainan halus dan Andalah yang memegang kendali. Nah, Anda mungkin bertanya, mengapa pertanyaan ini begitu efektif? Biar saya jelaskan. Ini mengaktifkan otak emosionalnya. Berbicara tentang bahasa tubuh berarti berbicara dari tubuh, bukan dari logika. Ini menghubungkannya dengan Anda pada tingkat sensorik. Ini memaksanya untuk menunjukkan kerentanan terselubung karena meskipun dia tidak mengatakan, "Aku menyukaimu." Jika dia menjawab Anda dengan jujur, dia mengakui bagaimana Anda dapat mengetahui apakah suatu hari dia menyukainya atau apakah dia sudah menyukainya dan menyembunyikannya. Ini memposisikan Anda sebagai pembaca emosi, bukan sebagai salah satu pria yang menunggu sinyal yang jelas, tetapi sebagai seseorang yang dapat menguraikan bahasa tersembunyinya. Dan inilah twist Machiavellian. Ketika dia menjawab dengan sesuatu seperti, "Ya, terkadang aku lebih banyak tersenyum dari biasanya atau merasa gugup," Anda berkata, "Menarik, kau baru saja melakukannya sekarang." Dan tataplah dia dengan jeda dan tatapan tajam. Itu melucutinya karena menciptakan momen ketegangan mikro yang dipenuhi erotisme hening, getaran emosional yang tak perlu seksual untuk menjadi intens. Kuncinya di sini adalah jangan berlebihan. Jangan tertawa, jangan menggoda seperti remaja. Amati saja dan buat dia merasa terekspos secara halus dengan cara yang benar-benar dia nikmati. Interaksi semacam ini tak terlupakan karena membuatnya merasa diinginkan tanpa perlu dikatakan, dibaca tanpa diganggu, dan secara neurologis ini mengaktifkan daya tarik rasa ingin tahu dopamin, dan yang terpenting, gagasan bahwa Anda memperhatikan lebih dari yang Anda ungkapkan. Sebuah tips, gunakan pertanyaan ini di saat keintiman yang tenang, bukan saat ada kebisingan atau gangguan. Ajukan pertanyaan ini saat suasana memungkinkan jeda. Lakukan pengamatan kontak mata, lalu biarkan dia memprosesnya. Karena jika dia merasa Anda dapat membaca sinyal mikronya, tubuhnya tidak akan bisa lagi berbohong kepada Anda saat dia bertemu Anda lagi. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 4. Sebuah pertanyaan yang membangkitkan nalurinya untuk melindungi dan kebutuhannya akan hubungan emosional yang mendalam. Apa kelemahan Anda yang paling tersembunyi? Satu-satunya yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang benar-benar istimewa. Pertanyaan ini bukan rasa ingin tahu, ini adalah undangan yang intim. Sebuah cara canggih untuk mengatakan, "Aku ingin memasuki dunia emosionalmu tanpa mengganggunya." Yang membuat pertanyaan ini kuat adalah karena ia memadukan dua kekuatan, kerentanan, dan eksklusivitas. Anda tidak bertanya tentang sembarang kekurangan. Anda memintanya untuk mengaku, tetapi bukan sembarang pengakuan. Pengakuan yang hanya akan ia ungkapkan kepada seseorang yang membuatnya merasa benar-benar istimewa. Dan jika ia memberikannya kepada Anda, ia sudah memvalidasi Anda sebagai seseorang itu. Seringkali seorang wanita tidak akan menjawab dengan jawaban langsung.
Ia akan mengatakan sesuatu seperti, "Aku tidak yakin harus mengatakan ini." Dan disitulah keajaiban terjadi karena keraguannya bukanlah penolakan. Itu adalah ketegangan, itu adalah ujian, itu adalah permainan. Anda dapat menjawab dengan, "Kamu tidak harus mengatakannya, tetapi sekarang aku sudah membayangkannya." Itu memicu imajinasinya. Anda memberinya kekuatan, tetapi Anda tetap mengendalikan efeknya. Ia melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memaksakan koneksi, tetapi menginspirasi ketulusan tanpa menuntutnya. Dan dalam psikologi hasrat, itu adalah salah satu kunci ampuh untuk memasuki pikirannya. Jika dia menjawab, analisislah jawabannya karena itu akan mengungkapkan di mana Anda bisa masuk, bagaimana cara berbicara dengannya, dan energi seperti apa yang melucutinya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 5. Sebuah pertanyaan yang mengungkapkan apa yang benar-benar memikatnya ketika dia mulai kehilangan kendali tanpa menyadarinya. Apa yang dilakukan seorang pria yang membuat Anda merasa terancam, namun Anda tetap menginginkannya lebih? Pertanyaan ini membangkitkan hasrat dari inti konflik batin. Pertanyaan ini ditujukan langsung pada persimpangan antara naluri akan rasa aman dan hasrat akan hal terlarang. Anda membuatnya berpikir tentang apa yang memberinya adrenalin emosional. Bukan apa yang baik untuknya, tetapi apa yang mendominasinya. Ketika seorang wanita mulai membicarakan pria seperti itu, dia sedang memasuki zona kekacauan emosionalnya. Dan jika Anda dapat mengidentifikasi arketip tersebut, Anda dapat mewujudkannya secara halus tanpa meniru perilaku toksik. Misalnya, jika dia berkata, "Saya tertarik pada pria yang tidak membutuhkan saya, tetapi tetap memilih saya." Anda baru saja menemukan emas. Dia memberitahu Anda bahwa pelepasan selektif memicu hasratnya. Dan jika Anda sudah memproyeksikan energi itu, dia akan mulai mengasosiasikan Anda dengan figur emosional tersebut. Penting, pertanyaan ini bukan tentang membuatnya merasa tidak aman. Ini tentang menemukan batas emosionalnya dan bergerak tepat di ambang batas. Itulah esensi Machiavellian. Rayuan melalui pikiran, membangkitkan ketegangan, hadir secara emosional tanpa terlalu cepat melepaskan jiwa Anda. Dan jika Anda melakukannya dengan benar, dia tidak akan tahu apakah harus merasa terlindungi atau dalam bahaya. Dan itulah mengapa dia akan mengingat Anda untuk waktu yang sangat lama. Pertanyaan nomor 6 dirancang untuk mematahkan logikanya dan membuatnya membayangkan skenario bersama Anda tanpa menyadarinya. Apa hal tergila yang akan Anda lakukan jika tidak ada yang tahu itu Anda? Pertanyaan ini tidak mencari cerita lucu. Ini dirancang untuk mengaktifkan pikirannya yang tersembunyi, bagian dirinya yang berpikir, berfantasi, berhasrat, tetapi tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Ketika Anda menanyakan hal ini padanya, Anda tidak meminta pengakuan. Anda memberinya izin untuk melanggar aturannya sendiri, meskipun hanya sesaat. Dan itu secara psikologis menciptakan perasaan pembebasan emosional yang terkait dengan Anda karena Andalah yang membuka pintu itu. Dan pintu itu tidak mudah dilupakan. Seringkali wanita itu akan tertawa dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya." Sempurna. Itulah tujuannya. Membuatnya berpikir, membuatnya membayangkannya, dan membuatmu menjadi orang yang terlibat dengan pikiran liar itu. Kamu tidak perlu jawaban lengkap. Yang penting adalah kamu memprovokasinya untuk membayangkannya. Dan jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu bisa mengatakan, "Kamu tidak harus mengatakannya. Hanya memikirkannya saja. Kita sudah berbagi." Dengan itu Anda membangun hubungan tak kasat mata, sebuah perjanjian diam-diam. Sejak saat itu, segala sesuatu yang terjadi di antara Anda terasa seperti permainan mental yang syarat ketegangan, keterlibatan, dan hasrat. Karena yang terlarang ketika disarankan dengan elegan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 7. Sebuah pertanyaan yang tidak hanya mengungkap masa lalu emosionalnya, tetapi juga menunjukkan bagaimana reaksinya ketika mulai jatuh cinta. Bagaimana Anda bersikap ketika mulai jatuh cinta pada seseorang tetapi Anda tidak mau mengakuinya? Pertanyaan ini tampak sederhana namun sangat efektif. Pertanyaan ini menyentuh titik tepat di mana banyak wanita mulai kehilangan kendali. Momen ketika mereka merasa jatuh cinta tetapi mereka melawannya. Bagian yang menarik adalah Anda tidak bertanya apakah dia telah jatuh cinta. Anda bertanya bagaimana dia menyembunyikannya, bagaimana dia menekannya, bagaimana dia menyangkalnya bahkan ketika dia terbakar di dalam. Dan mengapa itu begitu kuat?
karena saat dia menjawab, dia sedang merekonstruksi dalam pikirannya semua saat-saat itu telah terjadi. Dan jika Anda telah memicu, bahkan sedikit saja, ketertarikannya, otaknya akan mulai berbisik. Aku mulai melakukan itu padamu. Kau memaksanya menganalisis dirinya sendiri dengan menggunakanmu sebagai pemicunya. Dan jika dia mengatakan sesuatu seperti, aku menarik diri atau bersikap dingin agar tidak terlihat, kau bisa membalasnya dengan senyum lembut. Jadi sekarang aku tahu jika kau menarik diri, itu artinya aku mulai memengaruhimu. Saat itu kau menyerang pikirannya, emosinya, dan logikanya sekaligus. Dia mungkin menyangkalnya, dia mungkin menertawakannya, tetapi dia tidak bisa melupakannya. Pertanyaan ini meninggalkan jejak, keraguan kecil yang bisa berkembang menjadi obsesi emosional. Sekarang pertanyaan nomor 8, pertanyaan bukan tentang dirinya tetapi tentang pria-pria yang meninggalkan bekas terdalam. Dan jika kau memahami jawabannya, kau bisa menjadi salah satunya. Apa yang meninggalkan bekas terbesar dari seorang pria padamu? Bahkan jika dia sudah tidak ada lagi dalam hidupmu. Pertanyaan ini adalah bom emosional yang tersamar. Kau tidak sedang membicarakan masa kini, bahkan masa depan. Kau sedang menyelami arsip emosional terdalamnya. Galeri pria-pria yang tak terlupakan. Perhatikan, kau tidak bertanya siapa orangnya, tetapi apa yang dia lakukan. Apa gestur, sikap, atau momen apa yang terukir dalam ingatan emosionalnya. Itu memberi Anda sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sebuah nama, sebuah pola, sebuah peta tentang apa yang meninggalkan jejak padanya. Jika dia berkata, dia membuatku merasa seperti aku satu-satunya meskipun kami jarang berbicara, Anda baru saja menemukan emas. Dia memberitahu Anda bahwa dia menghargai intensitas yang hening, kehadiran yang tidak invasif, tatapan yang menangkap tanpa kata-kata. Jika Anda sudah memproyeksikan energi itu, Anda menanam benih ingatan itu, tetapi dengan wajah Anda di atasnya. Dan di sini strategi Machiavellian jelas. Anda membuatnya merekonstruksi ingatan yang kuat di hadapan Anda. Dan otak tidak dapat membedakan antara mengingat dan menghidupkan kembali. Jadi Anda menjadi bingkai baru dari emosi lama itu. Dan melalui asosiasi, Anda mulai mengukir diri Anda ke dalam alam bawah sadarnya. Pertanyaan ini juga mengungkapkan jenis energi emosional apa yang meninggalkan dampak abadi padanya. Dan jika Anda memahami hal itu, Anda dapat merancang perilaku Anda dengan presisi bedah. Karena rayuan tidak selalu tentang membuat kesan, terkadang tentang mengetahui cara menciptakan kembali dampak dengan kehadiran yang berbeda, kehadiran Anda. Sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 9. Sebuah pertanyaan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi dapat memicu fantasi emosional yang begitu kuat sehingga menjadikan Anda pikiran favoritnya tanpa disadarinya. Pernahkah seseorang menarik perhatian Anda dan Anda tidak mengerti alasannya? Ini adalah pertanyaan jebakan. Salah satu yang paling ampuh jika digunakan dengan baik. Mengapa? Karena memaksanya untuk mengakui sesuatu yang di luar logika. Ketertarikan yang irasional. Anda bertanya apakah dia pernah merasakan hasrat, rasa ingin tahu, keterikatan, bahkan obsesi tanpa alasan yang jelas. Dan triknya adalah pengakuan itu melibatkan Anda. Bahkan jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, saat dia mulai memikirkan jawabannya, Anda cukup memperhatikannya tanpa terburu-buru, seolah-olah Anda sudah tahu apa yang akan dia katakan. Jika dia berkata, ya itu pernah terjadi pada saya dan itu benar-benar membingungkan saya, Anda dapat menjawab, terkadang hal yang tak terjelaskan adalah yang paling nyata. Dan kemudian tetap diam. Keheningan itu bergema, keheningan itu bertahan dan dia mulai bertanya-tanya. Apakah ini terjadi pada saya dengannya? Pertanyaan semacam ini menyebabkan korsleting emosional. Mengapa? Karena hal itu mengaktifkan sesuatu dalam psikologi yang disebut disonansi kognitif. Ketika apa yang saya rasakan tidak sejalan dengan apa yang saya yakini. Dan apa yang kita manusia lakukan? Kita merasionalisasikannya. Kita mencoba menjelaskan perasaan itu. Dan dengan begitu kita mengintensifkannya. Begitulah cara kerja pikiran. Kamu tidak mengatakan kamu tertarik padaku. Kamu hanya mengatakan pernahkah kamu merasakan hal ini untuk seseorang sepertiku. Dan seseorang sepertiku tidak pernah diucapkan secara langsung. Ia hanya disarankan. Dan apa yang disarankan akan bertahan di pikiran jauh lebih lama daripada yang tersurat. Sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 10. Yang paling strategis. Sebuah pertanyaan yang menanamkan pikiran yang tak akan bisa ia singkirkan karena membuatnya membayangkanmu seolah-olah kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jika seseorang bisa memahamimu tanpa kamu harus menjelaskan apapun, apa tempat mereka dalam hidupmu?
ini bukan sekadar pertanyaan. Ini adalah sindiran diam-diam, benih yang langsung jatuh ke dalam pikiran emosionalnya. Kamu tidak memintanya untuk memberimu tempat. Kamu memintanya untuk membayangkan tempat seperti apa yang akan ia berikan kepada seseorang sepertimu tanpa mengatakannya secara langsung. Kamu sedang menarik kebutuhan terdalamnya untuk dipahami tanpa dihakimi, untuk dilihat tanpa berbicara, untuk diterima tanpa harus menjelaskan. Dan jika seorang wanita merasa bahwa kamu bisa melakukannya, kamu bukan lagi sekadar pria. Kamu menjadi tempat berlindung yang emosional. Pertanyaan seperti ini memicu gambaran mental. Dia membayangkan dirinya bersamamu, tanpa topeng, tanpa pertahanan, hanya menjadi dan diterima. Dan bagian yang paling kuat, kamu tidak pernah memintanya untuk membayangkannya. Kamu hanya membuatnya tampak. Jika dia menjawab, orang seperti itu sangat sulit ditemukan, kamu bisa mengatakan, mungkin tidak sesulit yang kamu pikirkan. Lalu berhenti sejenak. Biarkan singkat di sana dengan penuh perhatian, karena terkadang diam adalah ciri khas seorang ahli strategi. Dengan pertanyaan ini, kamu tidak mencari jawaban yang logis. Kamu mengincar perasaan, pikiran yang melekat padanya, yang muncul kembali ketika dia bangun, ketika dia sendirian, atau ketika dia mengingat percakapan itu denganmu. Jika satu saja dari 10 pertanyaan ini membuatmu berpikir, bayangkan apa jadinya jika digunakan pada saat yang tepat dengan tampilan dan nada yang tepat. Sekarang, beritahu aku di kolom komentar pertanyaan mana dari 10 pertanyaan ini yang menjadi favoritmu. Mana yang akan kamu gunakan pertama kali? Ketuk suka jika kamu ingin lebih banyak konten seperti ini. Berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya tentang psikologi, rayuan, dan strategi emosional. Dan ingat, kata-kata bisa menjadi senjata, tetapi di tangan ahli strategi yang tepat, kata-kata menjadi pintu. Sampai jumpa di video berikutnya.